komponen terpenting di dalam penelitian, sebab rumusan masalah ini adalah merupakan tahapan yang menentukan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi rumusan masalah itu muncul karena adanya kesenjangan dengan harapan. Artinya yang kita pahami bersama bahwa seharusnya A, ternyata di lapangan yang kita saksikan, yang kita dapati, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Satu contoh misalnya, pemerintah mengharapkan kita sehat, meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat. Tapi ternyata di suatu daerah itu terdapat keterpaparan suatu penyakit tinggi, pandemi. Misalnya sekarang ini corona, COVID-19, semua orang hampir terpapar. Artinya semua orang di seluruh dunia pada kesempatan kali ini berisiko terhadap keterpaparan COVID-19. Sehingga dengan demikian, dengan masalah-masalah yang seperti itu, ada sebuah kesenjangan yang terjadi di dalam kondisi masyarakat dunia pada hari ini. Kesenjangannya itu adalah harapan bangsa dan negara, masyarakatnya harus sehat. Harapan kita semua, kita harus sehat walafiat. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, sehingga kesehatan kita terancam semua. COVID-19 mengancam kesehatan masyarakat dunia, sehingga terjadi kesenjangan dengan harapan dengan adanya COVID-19. Sehingga ini menarik untuk dikaji, menarik untuk dijadikan sebuah masalah, menjadi sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga lahirlah beberapa penelitian yang masalah COVID-19. Ini saya punya jurnal penelitian saja 3 topik penelitian yang berbicara tentang COVID-19. Itu sangat aktual, sangat menarik untuk dikaji, karena itu adalah masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dunia yang sedang menggema di seluruh pelosok dunia pada kesempatan kali ini. Karena COVID-19 menghentikan segala aktivitas, terutama pendidikan, yang membuat kita melakukan sebuah proses pendidikan seperti hari ini, yaitu bertatap muka dengan dibatasi ruang teknologi seperti Zoom dan lain sebagainya, sehingga kita perlu meneliti. Nah, ini juga sebuah masalah sebenarnya. Masalah yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat tentang proses pendidikan di masa COVID-19 ini, yaitu harapannya bagaimana kualitas output pendidikan itu terjaga di masa COVID, sekalipun kita dibatasi oleh ruang teknologi seperti hari ini yang menggunakan Zoom dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan sebuah proses pembelajaran dengan cara atau dengan polarisasi tatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga ini menarik untuk dijadikan sebuah rumusan masalah tentang bagaimana kualitas pendidikan di tengah masa COVID-19 dengan situasi dan kondisi polarisasi proses pembelajaran yang dibatasi dengan ruang teknologi yang seperti hari ini kita lakukan. Lalu kemudian kita bandingkan bagaimana kualitas pendidikan pada masa sebelum pandemi COVID-19. Ini juga menjadi sebuah masalah. Sehingga penelitian-penelitian yang paling aktual hari ini adalah penelitian COVID-19. Ya, kalau itu yang kita teliti, sangat mudah untuk
diekspos, sangat mudah untuk diterima pihak jurnal untuk dipublish ke masyarakat. Kemudian problem itu harus dispesifikkan atau reachable, harus konsentrasi pada apa yang menjadi sebuah masalah. Satu misalnya gini, di kios A penjual bakso, ketika kita makan baksonya itu kita terpapar dengan diare. Ini sebuah masalah juga. Sehingga di dalam meneliti kita harus spesifik mengkaji tentang apa yang menyebabkan diare. Tidak boleh kita melakukan sebuah penelitian di luar daripada kondisi masalah yang kita hadapi. Biasanya sih D3 analis kesehatan ini sangat berat untuk dihindari. Masalah harus dispesifikkan. Maksudnya adalah biasanya kalau D3 analis judulnya mengidentifikasi bakteri E. coli misalnya pada daging. Ternyata setelah lakukan penelitian ada bakteri-bakteri lain selain daripada E. coli. Nah, sehingga mahasiswa kadang tidak spesifik di sana melakukan hal-hal itu, disebabkan karena E. coli dicari ada bakteri yang lain. Sehingga dengan demikian, kalau seperti itu realitasnya, maka mahasiswa dituntut untuk spesifik. Artinya harus membahas faktor jenis-jenis bakteri E. coli yang terdapat di dalam daging itu, sekalipun ada bakteri lain. Cukup kita memberikan sebuah gambaran bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bakteri selain daripada bakteri E. coli pada daging itu. Nah, itu spesifik, harus konsentrasi dalam penelitian itu, tidak boleh lari dari tema atau topik yang kita teliti. Kemudian rumusan masalah atau biasa juga kita kenal konseptualisasi masalah itu dibarengi dengan penyajian latar belakang. Harus diawali dengan latar belakang, tidak boleh tidak. Karena latar belakang diisi di latar belakang itu yang berbentuk piramida terbalik. Di situ dijelaskan di latar belakang apa yang menjadi masalah di dalam di lokasi penelitian, ataukah apa yang memotivasi peneliti untuk meneliti itu. Nah, kita ungkap kalau ada pertanyaan seperti ini, biasanya kalau di saat ujian muncul pertanyaan seperti itu. Apa yang melatar belakangi saudara mengambil judul ini? Maka di latar belakang itu dibahas tentang itu, apa yang menjadi masalah. Ya, apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di mana kita akan melakukan penelitian, atau menghadapi yang dihadapi oleh suatu objek di mana kita mengambil sampel lalu kemudian kita bawa ke laboratorium untuk dilakukan sebuah observasi atau melakukan sebuah penelitian. Di latar belakang dijelaskan di situ apa yang istimewa penelitian itu. Jangan sampai penelitian itu sudah banyak yang meneliti. Nah, kalau sudah banyak meneliti, nah untuk apa lagi kita teliti, buang-buang waktu. Nah, disitulah di latar belakang itu diungkapkan beberapa masalah-masalah yang menjadi pokok pikiran peneliti, yang memotivasi peneliti untuk melakukan tindakan agregatif terhadap objek yang menjadi masalah dalam masyarakat. Ingat, saya ulangi lagi bahwa masalah dengan rumusan masalah itu berbeda loh. Masalah itu fenomena yang adanya pertentangan antara harapan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan rumusan masalah itu adalah sebuah kalimat interogasi yang terdapat di dalam proposal setelah latar belakang yang bentuknya sesuai bersinergi dengan topik penelitian. Jadi kalau membuat rumusan masalah itu tidak boleh lari dari topik penelitian. Kemudian rumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan yang jelas dan padat. Jadi membuat rumusan masalah itu tidak bisa bertele-tele. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa
rumusan masalah itu harus bersinergi dengan topik penelitian. Judul skripsi harus bersinergi dengan rumusan masalah. Tidak boleh lari dari topik penelitian sebenarnya. Harus padat. Ya. Dalam bentuk tanya. Ingat, di dalam penelitian KTI atau D3, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3, rumusan masalahnya itu bentuknya berbentuk interrogatif atau kalimat tanya. Kalau pernyataan tidak boleh. Sebenarnya sih tidak ada aturan ilmiah yang mengatur tentang itu, pernyataan. Tetapi pada umumnya di dalam menulis KTI, apakah dari D3, S1, S2, S3, itu kita gunakan di dalam rumusan masalah itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya yang kita gunakan biasanya dua, apakah atau bagaimanakah. Kalau pakai atau menggunakan bagaimanakah, berarti ketentuan penelitian berikutnya menggunakan kualitatif. Kemudian kalau menggunakan apakah atau adakah, maka tahapan atau ketentuan penelitian berikutnya mengarah ke kuantitatif. Kalau pernyataan biasanya digunakan pada jurnal, pada pembuatan makalah. Biasanya kalian bisa membuat pernyataan atau pertanyaan di dalam membuat makalah. Tapi kalau dalam skripsi saya sarankan untuk menggunakan pertanyaan, jangan menggunakan pernyataan. Karena yang umumnya, sebenarnya sekali lagi sampaikan bahwa tidak ada aturan ilmiah yang mengatur tentang keharusan menggunakan kalimat tanya. Tetapi kebiasaan kita biasanya kita menggunakan kalimat tanya. Ya, mungkin saya sudah jelaskan melalui VN di WhatsApp, ya, bahwa kalimat tanya seperti apa. Nanti kita jelaskan sedemikian rupa. Kemudian rumusan masalah memiliki gambaran yang jelas dan dapat mendukung dalam pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan yang harus dijawab, tetapi tidak serta-merta harus kita jawab, tetapi butuh sebuah proses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Nah, proses inilah yang dinamakan tahapan-tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data, sortir data, lalu kemudian analisis data, kemudian penyajian data, sampai pada kesimpulan hasil penelitian. Itu adalah sebuah proses untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah. Kenapa dikatakan secara ilmiah? Bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara empirik dari hasil penelitian kita. Ingat, empiris itu tidak selamanya harus di lapangan. Empiris pun juga bisa kita sampaikan dari hasil-hasil penelitian di lab misalnya. Itu empiris juga, karena pengalaman melakukan sebuah tindakan penelitian, tindakan agregatif namanya, tetapi melalui lab, bukan di lapangan, langsung di lapangan. Jadi empiris itu tidak terbatas pada empiris lapangan saja, tetapi penelitian lab juga adalah merupakan penelitian empiris, sebab ada sebuah proses yang menjadi sebuah pengalaman bagi seorang peneliti di dalam mengumpulkan data guna untuk menjawab rumusan masalah. Nah, para mahasiswa di mana saja berada, saya sampaikan bahwa minggu depan kita offline. Yang sudah ada di Kota Makassar silakan kumpul minggu depan, kita offline. Kemudian yang masih ada di kampungnya silahkan datang di Kota Makassar. Jangan sampai mengakar di kampungnya, tidak bisa move on untuk kembali kampus. Kampus telah merindukan kalian, bukan kalian yang rindu terhadap kampus. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan?
Oke. Ada beberapa sumber yang baik untuk dijadikan topik penelitian. Jadi mulai hari ini kalian semua yang akan menyelesaikan studinya harus banyak membaca buku, referensi-referensi yang lain, sehingga di dalam penentuan topik penelitian kita memiliki arah yang jelas yang membuat kita tidak pusing lagi nanti setelah keluar topik atau judul kalian. Itu mempermudah mahasiswa untuk mengembangkan teori-teori yang terdapat di dalam topik itu. Nah, mulai hari ini kalian harus banyak-banyak baca buku. Nah, sumber-sumber yang baik untuk dijadikan topik penelitian itu adalah observasi lapangan, yang biasa juga kita kenal observasi kancah. Tetapi sebelum kita melakukan sebuah observasi kancah, kita tentukan dulu apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ke lapangan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di lapangan, tidak paham. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sebuah penelitian atau melakukan observasi awal atau observasi kancah, kalian semua harus membaca buku sebanyak-banyaknya, referensi-referensi yang relevan dengan apa yang Anda harus teliti nanti di saat akhir studi. Ini tinggal berapa hari, tinggal berhitung bulan lagi kalian sudah mengurus penyelesaian studi. Ingat, untuk sampai saat sekarang ini penyelesaian studi di seluruh Indonesia kecuali UGM, ada programnya UGM itu harus non riset, tidak mesti harus meneliti, tapi seluruh Indonesia anggaplah seperti itu. Kalian tidak bisa selesai tanpa penelitian. Menulis KTI, dulu KTI, sekarang laporan ilmiah. Observasi lapangan, sebelum kita turun ke lapangan ya harus kita membaca buku dulu sebagai perencanaan awal. Jadi sekarang ini kalian semua harus membaca banyak buku, tetapi harus direncanakan. Maksudnya perencanaan itu adalah kalian ini mau meneliti apa. Kalau kalian mau meneliti COVID-19, pandemi COVID-19, maka cari buku, cari jurnal, cari majalah, cari surat kabar yang relevan dengan pandemi COVID-19 misalnya. Kalau misalnya kalian mau meneliti tentang bakteri atau virus, maka mulai hari ini kalian semua mengumpulkan referensi yang relevan dengan bakteri, relevan dengan virus, relevan dengan apa-apa saja yang menjadi objek di dalam penelitian nantinya. Sehingga kita mempermudah melangkah untuk mengobservasi kancah. Ya. Kemudian diskusi-diskusi. Jadi kalian harus memperbanyak diskusi. Ingat, sekalipun pada masa COVID-19 saat sekarang ini tidak membatasi ruang kalian untuk berdiskusi sama teman. Kalian bisa menggunakan seperti hari ini, Zoom atau apa dan sebagainya. Kalau saya sarankan seperti ini, buat kelompok tersendiri atau minimal 5 lah satu kelompok. Lalu kemudian 5 orang itu bagi tugas untuk meringankan beban kalian dalam penulisan skripsi nanti, penulisan KTI atau laporan ilmiah. Kelima anggota itu membagi tugasnya masing-masing apa yang harus kalian lakukan. Ada yang bertugas cari referensi tentang ini, ada mencari referensi tentang ini, ada yang bertugas membuat referensi ini, ada yang bertugas membuat judul, meramu, memimpin ya, tapi kalian harus berdiskusi. Oke, baik, saya ingatkan kembali bahwa kuliah kita ini saya rekam ya. Kuliah ini kita rekam sehingga bisa diakses kalau misalnya ada di antara kalian yang tidak
bisa mengakses kuliah kita pada kesempatan kali ini disebabkan karena signal. Ya. Ini Ahmad Maulana yang datang tadi sama saya. Iya Pak. Ini yang apa lagi ya? Yang ada di ruangan di atas ya, bukan? Yang ada di ruangan 406 bukan? Iya Pak. Bukan kayak mundur Pak. Ya? Yang ada di ruangan di atas ya, di 406. Sebentar ya, sebentar sekali lagi. Nah, 406 ya, bukan? Ahmad? Bukan Pak. Bukan? Iya. Oh, Kelas ya. Oke. kelas 18 pun. Oke. 18A. Ini bukan 18A ini. Bukan Pak. Kelasnya teman. Ini 18B. 18C ini Pak. 18C. Oke. Oke, baik. Kita lanjut kuliah kita hari ini. Ya, di mana kita membahas tadi tentang itu kalau terpotong bisa kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Oke, tadi kita membahas tentang diskusi-diskusi. Jadi saya sarankan untuk membuat kelompok, ya, kelompok-kelompok minimal maksimal 5 orang lah. Ini ya usulan untuk diskusi. Membuat 5 orang untuk mempermudah kalian menyusun sebuah skripsi dan saling membantu kan. Jadi bagi tugas supaya kalian bisa tuntas dan cepat selesai dengan baik tanpa ada halangan sedikit. Nah, kelompok-kelompok inilah dijadikan sebagai teman diskusi kalian di dalam mencari cari solusi dari setiap masalah di dalam penulisan skripsi. Kemudian sumber yang baik untuk dijadikan topik yang ketiga adalah ahli-ahli riset. Ya, pakar-pakar riset minimal yang paham tentang metodologi penelitian. Kalian, kalau saya sih pribadi, kalau ada yang mau bertanya sama saya di luar mata kuliah, di luar perkuliahan, silakan. Kalian semua bisa bertanya ke saya tentang metodologi penelitian. Jadi kalau ada lagi yang lebih pakar lagi, ahli-ahlinya, ya silakan Anda bisa berkomunikasi dengan dia. Tapi ingat, tidak mesti kita berkomunikasi lewat orangnya langsung, tetapi membaca hasil-hasil penelitiannya, hasil-hasil bukunya, itu adalah merupakan komunikasi sekunder yang kalian lakukan terhadap ahli-ahli riset. Ya, bisa Sugiono, Nata Atmojo, Bukhari Lafao dan lain sebagainya. Kalian bisa berkonsultasi dengan mereka melalui bukunya yang hasil karya-karya mereka. Itu berarti kalian melakukan sebuah konsultasi sekunder terhadap ahli-ahli riset. Kemudian referensi ilmiah. Nah, referensi ilmiah itu seperti jurnal, apalagi buku-buku, majalah-majalah dan lain sebagainya. Baik. Kemudian syarat untuk memilih topik penelitian harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah topik menarik untuk diteliti. Toilet dulu. Indikator topik itu menarik untuk diteliti adalah topik itu adalah aktual, sedang hangat dibicarakan, ataukah kemudian menjadi sebuah masalah yang menjadi pokok pikiran mereka, orang-orang yang memahami tentang masalah-masalah yang dihadapi. Seperti contohnya begini, di sebuah rumah sakit setiap bulannya terjadi peningkatan keterpaparan suatu penyakit apalah tertentu.
Sehingga ini sangat menarik untuk diteliti. Karena masalahnya adalah kenapa di rumah sakit itu keterpaparan penyakit tertentu sangat tinggi. Misalnya hari ini pada masa COVID-19 itu adalah yang menarik untuk diteliti tentang COVID-19. Ya, mau didekatkan dengan aspek-aspek ekonomi, aspek politik, aspek pendidikan, aspek sosial, atau aspek kesehatan, itu sangat menarik untuk diteliti. Topik COVID-19 sangat menarik karena sangat aktual dan masih masa pandemik yang merupakan sebuah peristiwa yang maha dahsyat yang menghentikan seluruh aktivitas seluruh dunia. Itu menarik diteliti. Makanya di dalam jurnal-jurnal kami sebagai seorang dosen membuat penelitian atau jurnal, kalau COVID-19 kita angkat sangat mudah untuk diterima di setiap jurnal. Karena apa? Topik yang kita angkat adalah topik yang menarik untuk diterima. Nah, kemudian sekalipun topik menarik itu kalau tidak berkontribusi, artinya ada manfaatnya di tengah-tengah masyarakat, tidak perlu kita teliti. Sekalipun menarik, sekalipun dibicarakan, sekalipun menjadi trending topik di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak ada kontribusinya terhadap masyarakat, atau minimal menjadi sebuah salah satu unsur perkembangan ilmu pengetahuan. Itu yang dikatakan topik itu berkontribusi. Ya, jadi kalau hasil-hasil penelitian kalian semua menarik, lalu kemudian aktual, itu dapat dijadikan sebuah dasar pokok pikiran dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu yang memiliki topik itu berkontribusi. Kemudian hindari topik yang akan berkontribusi negatif, yang mengadu domba, memfitnah, melakukan sebuah penelitian yang sangat menyinggung terhadap pasien misalnya. Jadi kalau kita misalnya meneliti tentang pasien keterpaparan suatu penyakit, kita identifikasi apakah penyakit itu berkontribusi negatif terhadap ataukah memiliki efek sosial. Misalnya kalau kita publish dan tidak diinisialkan, apakah tidak bermasalah terhadap efek sosial? Dulu awal, seperti contohnya misalnya awal-awal pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa efek sosialnya, sampai-sampai ada masyarakat yang menolak, sekalipun sembuh, menolak pasien COVID-19. Itu salah satu indikator bahwa pada saat itu ya, COVID-19 itu memiliki efek sosial yang tinggi. Coba bayangkan di Antang sini, di sekitaran kampus, sampai-sampai masyarakat menolak mayat yang terpapar dengan COVID-19. Itu efek sosialnya sangat tinggi. Sehingga kalau ada yang terpapar dengan COVID-19 pada saat itu diinisialkan supaya tidak berefek sosial, tidak ada penolakan dan lain sebagainya. Tapi saat sekarang kan enggak, sudah tidak beraura lagi kalau misalnya seperti itu. Contohnya mayat COVID sudah ada yang dikuburkan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang terjadi di pekuburan umum. Masyarakat sudah bisa menerima karena masyarakat sudah paham tentang itu. Nah, sama halnya dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS ini adalah salah satu bentuk penyakit yang memiliki efek sosial yang sangat tinggi. Bisa dihindari oleh masyarakat kalau bagi masyarakat yang tidak paham tentang prinsip penyebaran HIV/AIDS. Tetapi di tengah-tengah masyarakat, siapa yang HIV/AIDS, tanggapan masyarakat itu negatif terhadap pasien yang atau penderita HIV/AIDS itu. Jadi sangat luar biasa. Sehingga penelitian yang seperti itu berefek sosial harus diinisialkan. Tidak boleh berkontribusi negatif terhadap berkontribusi negatif di tengah-tengah masyarakat. Kemudian syarat yang keempat adalah
peneliti memiliki kemampuan dalam meneliti topik yang diteliti. Sekalipun topiknya menarik, memiliki topik itu diperkirakan memiliki kontribusi positif, tidak akan berkontribusi negatif, tetapi seorang peneliti tidak mampu meneliti itu, tidak memiliki kemampuan dalam meneliti itu. Misalnya bukan ilmunya, misalnya kalau saya sih pendidikan oke, tapi dalam hal aspek kesehatan, apalagi analis kesehatan, saya tidak memiliki kemampuan dalam meneliti topik kesehatan yang seperti itu, karena saya tidak paham teori-teorinya. Tetapi kalau dalam aspek metodologinya, ya kita bisa arahkan. Karena kalau berbicara tentang metodologi, yang penting kita tahu apa yang diperoleh dari objek yang kita teliti itu. Karena cuma 4 itu. Dalam penelitian kuantitatif, hanya 4 yang perlu kita paham. Bentuk datanya. Apakah bentuk datanya rasio, interval, kemudian yang ketiga ordinal, yang keempat nominal. Nah, kalau itu sudah kita tahu, maka kita akan mudah untuk menentukan metode yang tepat di dalam penelitian kesehatan itu. Jadi bagi saya sebagai seorang peneliti, ya bukan tidak paham tentang itu, tapi saya tidak paham teori-teori yang digunakan di dalam penelitian itu, sehingga saya sebagai seorang pendidikan, disiplin ilmu pendidikan, tidak memiliki kemampuan meneliti topik itu, sekalipun menarik, berkontribusi, tetapi kita ingat, kita tidak mampu memiliki kemampuan itu. Nah, indikator itu adalah apakah kita mampu atau tidak ketika kita malas membaca, malas berdiskusi, malas mencari referensi-referensi ilmiah. Ya, kemampuan meneliti kita pasti kita tidak memiliki itu. Kita tidak memiliki kompetensi meneliti itu. Sekalipun kalian dari analis kesehatan, tetapi kalian miskin daripada referensi-referensi yang bisa kita jadikan dasar teori di dalam penelitian itu. Apa bedanya dengan saya sebagai seorang pendidikan yang tidak paham secara teori-teori yang ada di analis kesehatan? Berarti saya tidak mampu meneliti tentang itu. Tapi kalau dalam aspek penentuan metodologi penelitian, insya Allah kita mampu untuk menempatkan apa yang tepat kita gunakan dalam penelitian itu. Kemudian syarat memilih topik penelitian yang berikutnya adalah tersedia data yang diperlukan untuk dianalisis. Jangan asal-asalan. Makanya saya sampaikan bahwa topik penelitian itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus diawali dengan rasa penasaran dan masalah-masalah yang dihadapi, adanya ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga itu dijadikan sebagai data, sebagai stok data yang harus kita ambil, lalu kemudian dianalisis untuk melanjutkan di dalam penelitian kita, sehingga topik itu dianggap memiliki data, ya. Tapi cuman kenyataannya hari ini seluruh universitas, seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia mungkin kita diminta topik dulu penelitian. Kita tidak pernah dimintai masalah. Padahal yang harusnya masalah dulu yang kita tentukan, baru topik penelitian. Kemudian tersedia waktu. Jangan Anda mau selesai bulan 3, baru nanti bulan 2 bergerak. Anda mau selesai bulan-bulan 3 ini ke depan atau bulan 10. Bulan 10 Anda mau selesai, bulan 9 baru bergerak. Hanya di kosnya tidur terus. Tak bisa, kita tidak bisa sangat sedikit waktu kita gunakan di dalam penelitian, karena di dalam penelitian itu judul bisa berubah. Kalau dari proses pembuatan KTI atau skripsi nanti, itu judul bisa berubah tergantung dari kondisi dan situasi di mana kita nanti akan meneliti. Kemudian tersedia biaya. Nah, tentukan, karena kalau apalagi analis ini sampelnya ya harus
membayar lab berdasarkan jumlah sampel, ya kan? Harus berdasarkan jumlah sampel, jangan mengambil sampel yang banyak sekali lalu kemudian tidak diperhitungkan biaya. Itu yang perlu juga diperhitungkan, biaya. Kalau tidak diperhitungkan, jangan sampai menjadi sebuah alasan bahwa saya tidak mampu meneliti semua karena disebabkan karena terlalu mahal. Tidak bisa. Analis kesehatan atau kesehatan pada umumnya memerlukan biaya yang sangat besar di dalam menganalisis sampel yang diambil. Ya. Kemudian instrumen yang cukup. Nah, kita harus mengambil objek penelitian, diperkirakan ada lab yang ada di Kota Makassar, khususnya di Megareski Makassar, supaya kita mempermudah menyelesaikan menganalisis dan menemukan sesuatu dari hasil penelitian sehingga menjadi sebuah kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Megareski Makassar. Kita lihat, jangan mengambil sampel, jangan mengambil topik ya dengan tidak memperkirakan instrumen yang ada di sekitar kita yang bisa kita jangkau. Ya, misalnya mau ambil sampel di Nusa Tenggara Timur dibawa ke Kota Makassar, hanya instrumen yang kita gunakan dalam pengambilan sampel itu instrumen biasa, artinya tidak sesuai dengan standar penyimpanan sampel. Apalagi analis kesehatan ini, tidak boleh terpapar dengan lingkungan, tidak boleh terpapar dengan, jangan sampai di dalam pengambilan sampel di tempatnya dibawa ke Kota Makassar terpapar dengan atau terkontaminasi dengan hal-hal yang lain, sehingga hasil penelitiannya itu memiliki resistensi yang tinggi terhadap hasil penelitian itu, sehingga ada sampel khusus memang yang kita gunakan di dalam ada tempat khusus memang kita gunakan sebagai instrumen pengambilan sampel. Ya, misalnya kalau pengambilan darah kan tidak serta-merta kita ambil darahnya saja orang baru kita tidak simpan pada penyimpanan yang sesuai dengan standar. Darah bisa kering, darah bisa mati, sehingga tidak dapat diteliti dan tidak dapat memberikan data yang kita harapkan. Sehingga ini instrumen perlu dan sangat penting diperhatikan di dalam penentuan topik. Jadi menentukan topik harus kita lihat dari beberapa aspek. Kita tidak hanya serta-merta seperti itu. Jangan sampai Anda berpikiran bahwa biar kita topik sembarang saja yang penting selesai, ada yang buatkan selesai. Hati-hati, sekarang ini di Megareski Makassar khususnya tidak boleh dapat pin sipil kalau hasil plagiarismenya lebih dari 30, lebih dari 20. Itu dianggap diciplak, plagiat. Nah, kalau plagiat seperti itu dilapor tidak dapat pin sipil. Kalau tidak dapat pin sipil, maka ijazahnya ijazah kategori palsu, sekalipun yang tanda tangan Pak Rektor, sekalipun keluar di Megareski Makassar, kalau tidak dapat pin sipil itu. Makanya hati-hati, jangan copy paste di dalam penulisan KTI nanti. Jangan membiasakan diri mengcopy paste tanpa diperbaiki bahasanya, yang supaya tidak sama persis bahasanya yang kita kutip, tetapi kutipan itu sesuai dengan olah pikir kita. Ya, jangan sampai nanti kalau kita suruh buat orang asal copy paste saja, waduh, bisa berabe nanti. Karena Turnitin itu di Megareski Makassar di sini dilakukan setelah selesai skripsi. Nah, kalau setelah selesai skripsi kalian ini dinyatakan plagiat, ulang kembali mulai proposal sampai skripsi. Padahal ini sudah mau selesai, sudah ujian hasil, ujian tutup, tinggal menunggu jadwal yudisium. Nah, ternyata hasil plagiatnya di Turnitin di LPPM hasilnya lebih 50 atau lebih dari 30%, maka kalian akan kelabakan nanti. Bisa-bisa skripsinya, penelitiannya diulang atau pembahasannya diulang, atau mulai dari proposal sampai pembahasan diulang. Nah, itu membuat kalian semua akan terlambat. Orang sudah di yudisium, kalian baru memperbaiki skripsi. Jadi hati-hati. Kalau saya sangat berharap kalian jangan dibuatkan skripsinya.
karena itu ada sangat berbahaya buat kalian demi masa depan memperoleh ijazah. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, tugas kalian semua silakan membuat topik. Tetapi buat dulu masalahnya. Apa masalahnya? Baru kemudian buatkan topik penelitian. Lalu kemudian setelah topik penelitian buatkan rumusan masalah. Nanti kita analisis atau kita kaji, kita bedah nanti pertemuan berikutnya. Ya, siapa di antara kalian yang sudah masuk, nanti kita bedah hasil kerjanya semua, nanti kita bedah lalu kemudian kita arahkan yang lebih baik. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada? Oke, baik. Para mahasiswa di mana saja berada, kuliah kita pada hari ini dihadiri 32 mahasiswa di mana saja berada, kalian di mana saja berada. Mudah-mudahan sehat walafiat semua. Tolong ya. Amin. Ya, Agustina jangan selalu matikan kameranya. Jusbida, Nur Hikmah, aktifkan semua kameranya. Ya, Ramdana. Kemudian ini kuliah, jangan ada yang makan. Ini Renaldi makan ya? Pak. Nah, tolong jangan ada yang makan. Ini kita kuliah loh, bukan kita rekreasi nih. Kalau rekreasi panggil saya, kita makan-makan bersama. Oke? Jadi lain kali jangan ada yang makan. Nanti sebentar setelah kuliah mau makan satu baskom silakan. Tidak ada urusan dengan kita. Tapi kalau kuliah seperti ini jangan mengunyah. Ya, terutama ini Renaldi nih. Ya. Assalamualaikum, ya kak? Ya. Oh iya kak, atau tunggu di ruangan tak? Oh ya, oke kak, ya siap. Oke ya. Oke, baik, para mahasiswa aktifkan semua. Saya screenshot sebagai absen kita pada hari ini. Siap-siap, mau bergaya silakan. Mau, ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Tinggi sekali anunya. Renaldi tinggi sekali gayamu Renaldi. Tolong aktifkan Setiawan Berani. Ramdana, aktifkan kameranya. Oke, maaf ya kalau tidak aktif kameranya, saya anggap alpha. Oke, baik, pada mahasiswa di mana saja berada, kita akhiri hidup kita masing-masing pada kesempatan kali ini. Dengan ucapan terima kasih banyak, jaga kesehatan semua. Jangan mencari signal yang bisa mencelakakan kesehatan kalian semua. Tetaplah pada koridor kesehatan kita. Tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Tapi jangan 17M 17 miliar, 3M. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Hadi.